Welcome back di segmen Fundamental Pundit CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor konsumen primer, PT Java Confit Indonesia Tbk atau dengan kode emiten JPFA. Nah, di mana JPFA ini sudah listing di Bursa Efek Indonesia sejak Oktober 1989, di mana harga IPO saat itu sebesar 7.200 per lembar saham. Nah, sebelum kita membahasnya lebih lanjut bagaimana prospek bisnis dari Java, kita cek dulu nih pada perdagangan hari ini Java ditutup di harga berapa. Ya, untuk Java sendiri hari ini ditutup stagnan ya, atau berada di 1185. Tidak bergerak naik dan juga tidak bergerak turun. Untuk saham beredarnya sudah berada di 11,73 miliar lembar. Untuk market cap-nya sendiri sudah berada di 13,90 triliun rupiah. Nah, lalu seperti apa bisnis dari Java? Ya, bisa lihat di samping saya, bisnis Java ini ada peternakan ayam, lalu pengolahan unggas, pakan ternak, dan juga budidaya ikan. Nah, kalau bisa lihat slide di samping saya ini ada beberapa jenis dari bisnis Java. Yang pertama itu mengembangkan usaha di bidang protein dari hewan ternak, termasuk unggas dan hewan laut. Lalu dia juga ada termasuk usaha utama di bidang pakan pembiakan dan pemeliharaan ternak, vaksin, dan juga lainnya. Serta yang terakhir berujung pada konsumsi pada makanan olahan untuk konsumsi manusia. Nah, lalu seperti apa pertumbuhan laba dari Java? Ya, bisa dilihat di samping saya ini ada pertumbuhan laba dari Java. Kita lihat bahwa pada kuartal 4 2022 kemarin Java sudah merilis laporan keuangannya. Di sini ada data dari 2018 hingga 2022. Kalau kita lihat secara laba bersihnya memang naiknya dan turunnya ini fluktuatif ya. Kita bisa lihat pada tahun 2018 dari 2,2 triliun turun hingga tahun 2020 menjadi 1 triliun. Lalu naik lagi di tahun 2021 menjadi 2,1 triliun. Nah, di tahun 2022 ini kembali menurun dari 2,1 triliun menjadi 1,4 triliun. Nah, ini efeknya beberapa dari beban-beban yang naik ya. Kalau kita bisa lihat secara pendapatan ini naik dari tahun 2021 ke tahun 2022. Yaitu dari 44,8 triliun menjadi 48,9 triliun rupiah. Nah, dikarenakan beban pokoknya tinggi, ini menyebabkan laba kotor dari Java ini turun ya. Di mana di tahun 2021 itu 8 triliun menjadi turun 7,6 triliun rupiah. Dan juga ada beban-beban lainnya sehingga masih menggerus laba usahanya menjadi 2,7 triliun yang sebelumnya 3,1 triliun. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana sih margin dari Java. Ya, di sini ada margin dari Java ya. Kalau kita bisa lihat tadi penjualannya naik tapi marginnya ini turun. Kalau kita bisa lihat di sini secara beban pokoknya ini juga naik dari 36,8 triliun menjadi 41,2 triliun. Sehingga menggerus labanya dan marginnya pun turun dari 17,87% menjadi 15,69%. Jadi pendapatannya naik tapi bebannya ini juga naik. Jadi menggerus dari laba bruto Java. Ini kita juga bisa lihat dari rincian penjualan dari ataupun beban-beban dari Java pada slide selanjutnya. Ya, di sini ada rincian penjualan. Tadi kenapa penjualan Java ini naik ya? Dari sektor mana saja nih yang menopang kinerja dari Java? Kalau kita lihat di sini, pertama ada peternakan komersial ya. Ini naik dari sebelumnya 17,6 triliun menjadi 19 triliun. Lalu yang kedua, pakan ternak ini juga naik tipis. Dan pengolahan hasil peternakan dan produk konsumen juga naik tipis. Lalu budidaya perairan juga naik tipis ya dari 4 triliun menjadi 4,7 triliun. Dan pembibitan unggas, perdagangan lain-lain hingga berakhir pada pendapatannya ini naik menjadi dari sebelumnya 44,8 triliun menjadi 48,9 triliun. Tapi seperti yang bisa dibilang sebelumnya bahwa beban-bebannya ini masih tinggi. Kita bisa lihat rincian dari beban-beban Java. Ya, di mana tadi beban-bebannya masih tinggi sehingga menggerus laba kotornya. Kalau kita lihat yang pertama ada beban pokok penjualan ya, tadi yang naik cukup signifikan menggerus dari margin Java. Lalu yang kedua juga ada beban-beban lainnya termasuk beban pemasaran, beban penjualan, lalu juga ada beban keuangan yang menggerus dari laba usaha Java nih, yang sebelumnya di mana 3,1 triliun menjadi 2,7 triliun.
sehingga menyebabkan masih menggerus laba dari Java di tahun 2022 yang turun menjadi 1,4 triliun yang sebelumnya di 2,1 triliun rupiah. Nah, lalu bagaimana dengan valuasi dari Java? Ya, bisa lihat di samping saya ini ada valuasi dari Java. Yang pertama, book value-nya berada di 1087. Kalau kita lihat tadi pada perdagangan hari ini Java ditutup di harga 1185. Ini menandakan bahwa harga Java pada saat ini masih over value ya, sehingga PBV-nya masih di atas 1 yaitu 1,13. Lalu secara gross profit margin-nya ini berada di 15,69%. Ini kalau bisa dibilang margin atau selisih dari pendapatan dan beban pokoknya, keuntungannya ini hanya sekitar 15,69% saja. Ini masih termasuk cukup kecil ya untuk sektor di konsumen primer. Lalu yang selanjutnya ada net profit margin-nya berada di 2,90%. Nah, ini menghasilkan laba dari Java ini hanya mampu menghasilkan sekitar 2,90% saja. Ini diefekkan dari beban-beban tadi yang masih tinggi sehingga masih menggerus laba dari Java. Lalu yang selanjutnya ada return on equity berada di 11,14%. Nah, ini angka ini sudah cukup baik ya, sudah berada di atas 8,3%, yang menandakan bahwa pengelolaan modal terhadap laba bersih Java ini sudah cukup efisien. Lalu selanjutnya ada return on asset berada di 4,34%. Angka ini masih terbilang masih kurang efisien ya, masih di bawah 5,9%. Yang menandakan bahwa pengelolaan aset terhadap Java ini masih kurang efisien terhadap laba bersihnya. Lalu untuk debt equity ratio-nya ini cukup tinggi ya, berada di 149,33%. Ini yang menandakan bahwa di mana untuk kemampuan membayar kewajiban dari modalnya ini masih cukup kurang sehat atau kurang efisien ya. Ya di mana total hutang ini masih lebih besar daripada total modalnya. Lalu yang terakhir ada cash ratio di 19,24%. Untuk likuiditas dari Java ini masih terbilang kecil ya, masih jauh dari angka 100%. Nah, ini masih menjadi PR juga untuk meningkatkan cash dari Java. Lalu kita bisa lihat juga ada pembagian dividen di 5 tahun ke belakang oleh Java. Kalau kita lihat dari 2017 ini memang Java ini tidak ada absen pembagian dividen ya. Hingga tahun 2022 di bulan April masih membagikan dividen untuk tahun buku 2021 sebesar Rp60 atau setara 3,77%. Jadi meskipun ada penurunan laba ini untuk Java ini masih rajin dalam membagikan dividen. Nah, lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari Java? Ya, di sini ada beberapa prospek bisnis dari Java ya. Kita lihat yang pertama, upah minimum provinsi atau UMP 2023 ini nantinya mengalami kenaikan maksimal 10% berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022. Jadi di mana nanti UMP ini naik 10%. Nah, kita ketahui bahwa untuk suku bunga Indonesia ini masih berada di 5,75%. Atau belum naik ya, masih bertahan. Nah, kalau misalkan nanti suku bunga Indonesia ini justru bisa turun, ini pastinya akan berdampak juga pada sektor real. Salah satunya ketika UMP naik, lalu bahan pokok pangan ini tidak naik, otomatis konsumsi masyarakat Indonesia ini seharusnya semakin tinggi. Nah, ini nanti akan berefek juga baik pada sektor konsumen primer. Lalu yang kedua di sini ada dari segi pasokan, kegiatan pemangkasan Day Old Chicken Final Stock atau DOCFS untuk mengontrol supply agar tetap berlanjut. Jadi nantinya harga ayam ini bisa stabil ya dengan sistem ini. Lalu yang ketiga, Java nantinya akan melakukan aksi korporasi nih, yaitu penambahan modal tanpa memberikan hak memesan terlebih dahulu sekitar 10% dari modal yang ditempatkan. Nah, nantinya hasil dari HMTD ini akan digunakan juga untuk investasi, lalu juga untuk sebagai modal kerja dan juga untuk pembayaran hutang. Nah, lalu yang terakhir, Java juga akan melakukan aksi buyback sekitar 1,5% dari seluruh saham yang ditempatkan atau sekitar 175,89 juta lembar. Nah, aksi buyback ini digunakan untuk meningkatkan return of equity dari Java dan juga nantinya akan disimpan di dalam saham treasury. Ya, lalu bagaimana untuk Java ini? Apakah layak untuk dikoleksi atau tidak? Ya, kita ketahui bahwa Java tadi secara fundamental memang tidak terlalu cukup buruk ya. Namun net profit marginnya ini masih terbilang kecil karena masih tingginya biaya-biaya yang memang masih harus diefisienkan oleh Java. Nah, ini masih menjadi PR untuk perseroan agar kedepannya bisa mengefisiensi
biaya sehingga bisa mendapatkan profit yang maksimal. Lalu kita ketahui sebentar lagi nih akan ada momen Ramadan ya dan juga Lebaran, di mana biasanya permintaan ayam dan juga daging sapi ini biasanya tinggi. Nah, ini diharapkannya juga nanti bisa untuk menopang kinerja dari Java pada semester 1 tahun 2023. Ya, memang untuk saat ini Java belum terlalu begitu menarik. Kita bisa tunggu pada hasil semester 1 atau kuartal 1 2023 dari kinerja Java, apakah akan melanjutkan kinerjanya atau kembali menurunkan kinerjanya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Fundit hari ini. Saya kembalikan ke Anchor.